Dan ini bukan proses yang mudah ya, karena kalau kita kan jalan kayaknya ya udah jalan refleks aja biasa, tapi bersyukur banget kalau kita bisa lihat Bekti itu mulai melatih tumitnya untuk bergerak, karena mungkin selama ini kan dia tiduran terus cari pegangan terus. Nah kemarin kalau dari terapisnya mengingatkan bahwa coba untuk mulai bertumbuh pada badan sendiri gitu. Ya. Yuk, 3, 2, 1, Ya, Dani gimana tadi hari ini kan sedang berulang tahun? Iya. Tapi gimana? Aku ngerasa ini hadiah yang paling menyenangkan ya buat aku. Ya bukan karena Bekti sakit, terus aku merasa bersyukur dalam arti dia sudah ada perubahan, enggak. Tapi maksudnya kan setiap kita bertambah usia ada hal yang kita syukuri gitu kan. Dan seperti halnya hari ini yang aku syukuri terutama ya bisa lihat perkembangan Bekti yang jauh banget progresnya gitu. Karena kemarin kan aku di sini terus Bekti melakukan terapi, ada fisioterapi gitu, terus aku juga mendampingi. Ya puji Tuhan, alhamdulillah, pokoknya banyak hal yang disyukuri lah. Nah tadi pas aku datang Bekti tidur, tapi nggak apa-apa, maksudnya memang aku nggak berniat untuk membangunkan juga, karena memang kemarin aku bilang gini, Bekti besok aku ulang tahun loh, saya gini, oh iya ya, padahal mungkin belum tentu juga dia ingat, besok ulang tahun nih, iya, aku kesini ya besok ya, aku memang bawa nasi kotak kecil gitu, nasi kuning lah gitu, ya syarat lah ceritanya, rasa syukur. Terus tadi aku datang, aku titip ke Dila. Kalaupun hari ini pas aku datang tadi Bekti tidur, yang penting ya aku memang selalu begitu setiap hari. Maksudnya datang kalau bisa jenguk-jenguk, kalau enggak. Hari ini kayaknya dia agak lelah, kalau tadi pagi ada pemeriksaan CT scan lagi di kepalanya. Terus habis CT scan tadi pagi, terus yang tadi ada fisioterapi lagi. Jadi mungkin ada latihan yang membuat dia energinya agak terpakai lah. Jadi pas tadi datang, biasanya kalau buka pintu aku ngobrol dia buka mata gitu, tapi tadi tuh udah lelep banget, capek banget, kayak habis main bola gitu seharian. Tapi ya udah. Kemarin sempat temenin fisioterapinya. Iya, iya. Seperti apa sih perkembangannya? Kalau perkembangan sih karena kan baru sehari 2 hari ya, dalam arti kata dicoba untuk latihan duduk. Karena kan yang penting syarafnya sudah mulai bisa dilatih lagi, dirangsang lagi. Karena kan dari kepala itu kan sumber ke seluruh tubuh kita, motoriknya juga. Dari proses dia pelan-pelan itu nggak langsung instan di 1 hari langsung jadi gitu, langsung bisa. Tapi waktu dari hari Jumat kayaknya udah mulai pelan-pelan tuh dibawa duduk. Nggak langsung duduk, terus berdiri berjalan, nggak per hari biasanya. Dicoba untuk kan selama ini kan dia mungkin tiduran rebahan, terus udah mulai dibuat setengah duduk, terus udah mulai tegak lagi, terus udah mulai dilatih untuk menurunkan kaki, karena itu day by day gitu kan, nggak langsung instan sehari. Nah kalau yang pas kemarin aku datang, aku juga sampai kaget karena nggak ngelihat 1 hari. Waktu hari Jumat aku memang nggak kesini karena memang rumah sakit meminta Bekti untuk dipulihkan dulu, istirahat total dulu, karena kan baru pindah ke kamar biasa kan, ruang rawat biasa. Jumat nggak ketemu, Sabtu ketemu, wah itu aku sampai ngejerit karena pas aku masuk pintu kok udah duduk gitu, sampai kaget gitu. Terus dia ketawa-tawa, responnya juga jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan kemarin juga ada dokter yang ada, jadi aku juga sempat ngobrol banyak sama dokter di ruang rawatnya Bekti. Jadi bicara progres ya, puji Tuhan, alhamdulillah sangat jauh, menyenangkan, disyukuri gitu, bersukacita, bersenang hati karena ya itu bisa lihat dia duduk terus melatih kakinya untuk berjalan. Dan ini bukan proses yang mudah ya, karena kalau kita kan jalan kayaknya ya udah jalan refleks aja biasa, tapi bersyukur banget kalau kita bisa lihat Bekti itu mulai melatih tumitnya untuk bergerak, karena mungkin selama ini kan dia tiduran terus cari pegangan terus. Nah kemarin kalau dari terapisnya mengingatkan bahwa coba untuk mulai bertumbuh pada badan sendiri gitu. Ya gitu deh. Tadi pun siang aku dapat info Bekti hari ini lagi fisio gitu. Jadi ya terapi seperti itu sepertinya membuat Bekti bisa terus latihan dan kuat kembali tubuhnya. Selain itu perubahan apa lagi sih yang paling signifikan gitu dari sebelum-sebelumnya? Wah kalau menurut aku sih yang perubahan signifikan yang bisa duduk dan sudah mulai berjalan, karena itu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kalau bicara kan dari awal sudah banyak bicara meskipun tidak track yang konstan gitu. Kadang mungkin ke skip, kadang mungkin lompat-lompat random gitu. Tapi kalau yang
sangat signifikan sih yang Bekti sudah mulai perlahan bisa duduk. Duduknya pun udah nggak dipegangin gitu, terus perlahan bisa turunkan kaki dari kursi, lalu itu pun kalau pas dia turun kaki dari kursi, dari tempat tidur, menurunkan kaki dari tempat tidur, terus berdiri pun kan juga harus pelan-pelan, itu pun dia nggak langsung jalan tapi dilatih untuk bisa menguatkan kiri kanan gitu, terus dipegang tangannya sudah mulai berjalan, mendengar instruksi, ayo kakinya dilangkahkan dengan tumit. Aku aja baru ngeh tumit tuh kemarin, tumit yang mana ya? Baru tuh Bekti latihan pun gini, pakai tumit, gini. Tumit yang mana sih Mas? Tumit yang ini Bu. Oh iya, lupa gue. Jadi ya ternyata memang proses belajar berjalan kembali bukan hal yang mudah gitu buat dilakukan untuk pasien yang seperti Bekti kemarin. Tapi kemarin Teh Indri sendiri melihat respon dari Kak Indri gimana nih? Bisa duduk, latihan jalan. Kelihatan wajahnya tuh memang gini, gue harus bisa nih gitu. Wajahnya tuh bukan yang kesal, bukan yang bete gitu. Aku kan bisa menangkap mukanya kalau kesel atau nggak suka gitu. Dia cuma gini, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada dalam dirinya, kenapa sih kok kayaknya gue susah banget gitu. Tapi diimbangi dengan gue harus bisa gitu. Karena dia nggak mau berhenti. Maksudnya kan ada yang udah gitu, enggak, dia tetap mau coba lagi Bekti, mau. Dia coba lagi, mau lagi Bekti, mau. Aku bercandain, jangan sombong, jangan pengen lari, sedang ketawa-tawa. Maksudnya kan di saat dia mungkin lagi berperang sama dirinya sendiri, biar diencerkan gitu suasana hatinya. Jadi aku gangguin kemarin, seneng banget. Kemarin aku lumayan lama sih di sini, biasa kan cuman paling nggak 15 menit gitu. Malah lumayan lama menemani dia. Perkiraan dokter sama keluarga sendiri melihat progres yang semakin hari semakin membaik nih Teh Indri. Kalau yang jelas sih perkiraan dokter ya, atau dokter melihat bahwa jauh lebih cepat proses penyembuhannya. Kalau keluarga kan hanya mengikuti dan juga mensupport ya apa yang dilakukan oleh tim medis. Tapi paling tidak dengan apa yang disampaikan oleh tim dokter sendiri kan juga itu menjadi informasi dan kekuatan ya. Dan kita jadi tahu nih rencana selanjutnya kapan bisa pulang, apalagi yang mesti dilakukan, tahapan apa lagi akan dilakukan gitu. Jadi sempat kemarin juga yang ada videokan yang ada Teh Indri ngajak anak Dani terus ketemu Kak Bekti gitu. Kak Bekti sempat menangis. Oh ya, itu waktu masih di ICU seminggu lalu. Rafa memang minta aku mau lihat Ominda. Karena kan Rafa kecil bersama kami ya, besar bersama kami maksudnya. Saat Rafa lahir, kami masih punya program Ceriwis itu. Terus mulai Rafa ikut di ruang siaran, ikut syuting, ikut outdoor kemana-mana ya. Rafa besar bersama dengan Bekti, makanya sampai sekarang dia nggak berubah panggilannya tetap Ominda. Karena waktu kecil manggilnya Ominda nggak bisa R gitu. Nah pas Rafa mau ikut, aku bilang cuman kita lihat sikon ya. Kalau misalnya Ominda nggak bisa dibesuk karena masih di ICU nggak apa-apa ya Rafa. Ternyata pada saat itu bisa. Ya surprise. Memang Bekti belum bisa lihat jelas kalau ada di situ tuh dia belum bisa lihat jelas. Tapi aku bilang, aku sounding, Bekti ada yang mau ketemu. Aku bilang gitu. Siapa? Rafa. Ah bohong loh, dia gitu. Respon tuh cepat, jadi yang tektok kayak gitu. Jadi mungkin antara tangkapan di memorinya gitu dengan apa yang dia sampaikan dengan dia mendengar tuh semua udah mulai jadi satu. Ada yang mau ketemu Rafa, ah bohong lo gitu. Terus Rafa masuk, Rafa pas semakin mendekat kan mungkin dia udah kayak ada gambaran. Aku suruh pegang tangannya ke Bekti malah nangis. Ya mungkin ingat zaman kecil kali, zaman bayi ya gitu. Sekarang anaknya udah kuliah. Dulu masih balita. Tapi berarti penglihatan Kak Indri sendiri sejauh ini masih agak buram. Masih, bukan agak buram, masih buram, masih belum terlalu jelas. Memang yang sedang dilatih ini dirangsang untuk penglihatannya sih, karena memang belum bisa jelas lihat seperti ini. Jadi bahkan bentuk itu dia nggak lihat. Jadi kayak malah terkadang kalau aku lagi iseng gitu hari-hari lalu buka matanya Bekti, terus gini, silau, dia ngejerit gitu, sabar, ya udah sih nggak usah marah, aku bilang gitu. Terus tapi dokter ternyata bilang memang harus dirangsang untuk sering membuka mata. Jadi kalau dia udah mulai gini, buka, baru buka gitu, saya ketawa-tawa gitu. Untuk tensinya sendiri gimana? Oh sudah normal, udah normal. sudah kembali normal, udah normal kok, kan dia juga sudah di ruang rawat biasa. Ya paling doanya semoga hasil CT scan tadi pagi semakin baik dan tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Itu belum keluar ya Teh? Itu
itu hasil. Belum, kan baru tadi pagi. Dan kalaupun keluar pun kan harus pihak dokter yang menyampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih. Panas-panas. Semuanya.